Ibu Indri, kalau melihat apa yang Anda lakukan sekarang, banyak orang tidak akan menyangka bahwa Anda pernah semasa kecil hidup dalam perasaan pahit, ya. Perasaan tidak diinginkan karena orang tua Anda pernah berniat menggugurkan kandungannya dan janinnya adalah Anda. Tapi peristiwanya seperti apa? Kalau orang tua waktu itu hendak menggugurkan dan Anda pernah juga merasa, kok aku sebenarnya ditolak kelahirannya? Saya nggak tahu kalau saya ditolak. Sampai saya kira-kira umur 36 tahun kali baru tahu, saya tanya. Tapi kelakuan saya itu selalu, seingat saya selalu mencari perhatian ayah saya. Saya belajar untuk dilihat ayah saya. Dan saya selalu mengejar pendidikan untuk meraih sesuatu. Tapi saya sebetulnya mencarinya itu bukan menjadi ambisius belajar. Saya kepingin mendengar pernyataan, "Papi bangga sama kamu." Itu Anda tidak dapatkan waktu kecil? Kayaknya di keluarga kita nggak ada ekspresi begitu deh. Pokoknya papi kerja keras, kamu udah sekolahin mahal-mahal, ya berhasil lah. Kalau nggak berhasil ya keterlaluan kan gitu. Padahal bukan itu yang Anda butuhkan saat itu. Nah, kenapa kok saya tuh nyaris mau bunuh diri? Jadi saya tuh udah sekolah di Amerika, saya nggak hidup susah, Bang Angdi. Jadi di tengah-tengah saya mendapat kelimpahan, buat saya itu udah standar. Yang saya nggak dapat itu communication dengan orang tua saya. Kayak hidup itu kayak striving, kayak harus bekerja mendapat sesuatu baru dihargai. Jadi lama-lama saya mendapat kesimpulan sendiri, you have to buy love from your parents. Jadi Anda lakukan untuk membeli kasih sayang, Untuk membeli kasih sayang, cinta. tanpa sadar loh ya. Tapi ayah saya juga tidak lakukan itu on purpose. Dia juga nggak tahu, nggak ngerti. Tapi lama-lama setelah saya meraih apa yang saya bisa raih, saya bisa cari uang sendiri, bisa kerja sendiri. Life is easy. Di tengah-tengah saya kelimpahan begitu, saya bilang buat apa sih hidup? Nah disitulah saya vakum. Disitulah saya seperti kayak no use hidup ini. Dan saya coba pakai pisau. Tapi setiap kali mau dekat, mau tusuk gitu, ada yang nyenggol sikut. Yang saya baru tahu kemudian kalau itu Tuhan belum izinkan saya melakukan hal-hal yang ekstrim. Karena hidup saya milik Dia, bukan milik saya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah perjalanan hidup Ibu Indri berikut ini. Kebahagiaan yang tak terkira, itulah yang dirasakan oleh Indri Gautama ketika menyaksikan keceriaan anak-anak pada acara peresmian sekolah dasar di Dusun Koko, Nusa Tenggara Timur. Berdirinya sekolah dasar ini adalah atas prakarsa Yayasan Tunas Mulia Adi Perkasa, yaitu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Pendiri Yayasan Tunas Mulia Adi Perkasa ini adalah Indri Gautama. Wanita kelahiran Jakarta 57 tahun yang lalu ini tak pernah membayangkan bahwa ia akan menjalani hidupnya sebagai seorang gembala atau pelayan Tuhan. Tumbuh dalam keluarga yang sangat berkecukupan tidak membuat hidup Indri bahagia. Ia bahkan sempat ingin bunuh diri. Titik balik Indri adalah momen pertemuannya dengan Tuhan yang terjadi pada malam Natal. 3 tahun sejak kejadian itu, Indri mengambil langkah besar dengan meninggalkan semua perusahaan yang dipimpinnya. Ia pun pergi menuju Sangir dan mulai membagikan pengalamannya bertemu Tuhan. Sejak itu, hidup yang dijalani Indri bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan dengan berbagi terhadap sesama. Dalam keadaan hidup berkelimpahan, Anda nyaris bunuh diri. Merasa tidak bahagia, merasa hidup hampa. Lalu kapan persisnya ada titik balik dalam kehidupan Anda, sehingga kemudian Anda melakukan apa yang Anda lakukan sekarang, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Suatu hari, saya diajak oleh ex-boyfriend saya. Dia bilang, let's go to church.
Itu pada malam Natal, tanggal 24 Desember. Saya pikir, saya juga nggak tahu church itu apa kan, bukan kehidupan saya. Saya pikir mau diajak ke disco, karena kita memang tiap malam di disco gitu loh. Berarti salah alamat ya. Sangat. So karena saya lagi jatuh cinta kan, cinta itu buta kan ya. Jadi disuruh apa aja saya jalan gitu loh. So saya masuk ke gedung itu saya kaget, ini salah tempat loh. Biasanya tempat yang kita pergi itu tempat pertemuan pertama tuh remang-remang. Nah saya masuk ke gedung itu kaget, kok terang benderang seperti ruangan ini. Saya bilang nggak tepat kayak begini. Tapi karena udah jatuh cinta sama si Kakanda ya saya tancap aja terus gitu loh. Saya naik eskalator kayak hang gitu tapi mesti jalan gitu loh. Nah hebatnya pada waktu saya di pintu masuk tempat pertemuan hari Natal ibadah tersebut. Ada sinar yang melampaui terangnya matahari terik jam 12 siang turun pada saya. Dan dari perut saya jerit, siapa kau Tuhan? Kenapa kau begitu baik padaku? Dan ini komunikasi berlangsung terus sampai ibadah kelar. Itu pun saya baru tahu selesai karena dia bekas pacar saya sikut elbow saya, sikut saya dan berkata, bagaimana khotbahnya? Saya bilang khotbah itu apa? Saya kan gak pernah tahu gitu loh. Karena saya gak dengar khotbah, saya itu mengalami pertemuan pribadi. Nah mulai dari hari itulah hidup saya itu mengejar in pursuit siapa pribadi ini. Yang saya panggil Lord, Lord, Tuhan, Tuhan. Dan sejak itu saya dengar Anda kemudian berangkat ke Sangirta Laut itu. Anda meninggalkan semua perusahaan Anda, karir menarik Anda. Sekali itu. Iya. Ngapain Anda di sana di Sangirta Laut? Di sana saya disuruh membagikan bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan saya. Hanya itu aja. Dan saya kan bukan lulusan teologi ya. Berapa lama Anda di Sangirta Laut? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Dari dusun ke dusun, naik kapal laut 17 jam sama kambing, ayam kampung, bawang merah, kopra, dan masaknya ikan bakar today pas di depan Jadi hidup restroom. Anda drastis dari kemewahan kemudian di sana Dan anehnya saya nggak rasa kehilangan apapun. Lalu dari mana Anda dapat uang untuk makan dan kehidupan sehari-hari? Waktu di Sangir, rasa ucapan syukur, orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Itu mereka kasih hasil lahan pertanian mereka, kan sana kan nelayan mayoritas. Oh jadi ikan hasil tangkapan dikasih ke Anda? Oh saya bisa dapat 5 tampah ikan today, 1.000 perak satu. Asik itu ya. 1.000 rupiah 14 ekor. Coba Anda- di Jakarta Pak, berapa itu? Terus Anda apakan itu ikan? Nah, saya ajarkan pada para pendeta di sana dan rakyat yang miskin. Karena pendeta selalu berkata, Ibu Indri, Ibu tahu kita punya jemaat ini orang-orang sederhana, tidak bisa beri apa-apa. Iya. Tapi karena rasa terima kasih mereka yang begitu melimpah, hidup mereka berubah. Saya dapat kangkung berember-ember, ikan kerapu, ikan kakap. Terus saya tuh pikir, coba saya punya cold storage. Saya sudah ekspor ke Singapura, ekspor ke Jakarta. Jadi karena saya tidak punya hubungan seperti itu, Lalu? saya bikin pasar basah. Hasil persembahan itu saya jual. Saya bilang kamu datang ke pasar Ibu Indri supaya Tuhan memberkati ngana-ngana. Dari situlah sebenarnya Anda bisa hidup ya, tanpa Ya. Anda merasa kekurangan. Saya bisa dapat 1 juta per hari. Otak bisnis saya jalan dong. 1 juta kali 30 hari 30 juta Pak. Dari mana miskin? Di situ saya mulai mengajar. Lebih ke practicality. Daripada hanya mendengar kabar baik dan berdoa tutup mata menantikan mujizat terjadi. Perubahan? Tidak bisa. Nah kalau kita nggak kerja kita nggak makan Pak. Iya. Nah selain di Dusun Koko, tadi di Sangirta Laut, ada juga di Singkawang dan macam-macam. Tapi dari keseluruhan apa yang Anda lakukan sampai hari ini, apa sih yang membuat Anda bahagia melakukannya? Kepuasan saya melihat orang bisa berubah seperti saya. Melalui kuasa Tuhan dan kasih Allah. Yang bikin saya berubah begini, Tuhan itu sama dengan kasih. Nah itu yang saya kan minus di keluarga saya. Karena keluarga saya juga tidak pernah ketemu Tuhan. Tapi melalui saya mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Satu Sekarang persatu. ini? Sekarang ini. Baik, terima kasih Bu Indri sudah berbagi dengan kami di studio maupun penonton di rumah. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Dan tamu saya berikutnya juga lahir dari keluarga broken home.
tapi ditambah miskin. Dia pernah menyaksikan kengerian konflik di Ambon dan kemudian hidupnya berubah. Apa yang terjadi pada tamu kita yang satu ini? Sebelum saya undang untuk tampil, mari kita saksikan dulu adik-adik kecil kita menyanyikan satu lagu yang akan menyentuh hati Anda. Dan inilah adik-adik Children Choir. Saya sendiri sempat dimintai untuk mendoakan seorang anak yang sakit di pengungsian ini dan belum sempat bilang amin, anak itu meninggal di pangkuan saya.